Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anton Budiatma di channel Study with Anton 20. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita bahas adalah tentang suhu dan perubahannya. Materi ini terdapat pada kelas 1 semester 1, kemudian pada bab 4. Langsung saja kita bahas materinya. Kita akan mempelajari tentang perbandingan skala suhu. Tentunya kita sudah mengetahui tentang beberapa satuan-satuan suhu, yaitu yang pertama Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita akan bahas mengenai titik tetap atas dan titik tetap bawah. Yang mana pada Celcius titik tetap atasnya adalah 100. Pada Fahrenheit yaitu 212. Kemudian Reaumur yaitu 80 dan Kelvin 373. Ini titik tetap atas. Kemudian titik tetap bawahnya untuk Celcius adalah 0. Kemudian Fahrenheit adalah 32, Reaumur 0 dan Kelvin 273. Apa sih yang dimaksud dengan titik tetap atas dan titik tetap bawah itu? Ini adalah sama saja ketika Celcius pada derajat 100 ia akan mendidih. Dan pada suhu 0 yaitu titik beku atau pada saat membeku. Ini adalah pengertian dari titik tetap atas dan titik tetap bawah. Kemudian kita bikin suatu perbandingan, suatu perbandingan dari tiap satuan tersebut. Bagaimana cara membandingkannya? Kita kurangi titik didih dan titik bekunya. 100 dikurangi 0 yaitu 100. Kemudian Fahrenheit 212 dikurangi 32 yaitu 180. Kemudian Reaumur dikurangi 80 dikurangi 0 yaitu 80. Dan Kelvin 373 dikurangi 273 yaitu 100. Angka-angka ini tentunya masih sangat besar, sehingga kita bisa membuat yang lebih sederhana lagi. Contohnya dari angka-angka ini kita bagi semua dengan angka 20. 100 dibagi 20 yaitu 5. Kemudian 180 dibagi 20 9. Kemudian 80 dibagi 20 4. Dan 100 dibagi 20 yaitu 5. Nah, angka ini yang akan kita pakai untuk mengkonversikan perubahan satuan suhu. Seperti itu. Jadi, kenapa ketika menghitung kok ada angka-angka ini? Karena ini sudah disederhanakan dengan perbandingan skala suhunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus konversi suhu. Sebenarnya banyak sekali rumus-rumus yang diajarkan oleh beberapa ilmuwan mengenai perubahan konversi suhu. Kita pakai cara yang tercepat menurut saya. Ada 6 rumus. Yang pertama, kita akan mencoba menghubungkan antara beberapa satuan-satuan dari konversi suhu tersebut. Contoh, misalkan di sini satuan atau suhu dari Celcius dirubah menjadi Fahrenheit ataupun kebalikannya. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui rumus dari Celcius yaitu 5/9 dikali F
kurangi 32. Ini untuk mencari C. Nah, bagaimana untuk mencari F? Kita tuliskan di sini F sama dengan, kita balik ya, 9/5. Pokoknya apapun yang ditanyakan pasti ada di atas. Ya. Nilai dari Celsius adalah 5, nilai dari Fahrenheit adalah 9. Kemudian setelah 9/5 kita kalikan dengan Celsius. Ini kita pakai kurung, jangan lupa kurung agar bermudah. Kemudian ditambah 32. Ini adalah rumus pertama hubungan antara Celsius dengan Fahrenheit. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara Celsius dengan Kelvin. Nah, untuk merubah Celsius ke Kelvin dan Kelvin ke Celsius ada caranya seperti ini. Itu C sama dengan K dikurangi 273. Ini untuk mengetahui nilai dari Celsius. Kemudian untuk Kelvin yaitu C ditambah, ingat ya ditambah ya, ditambah 273. Ini adalah rumus antara Celsius berubah menjadi Kelvin dan kebalikannya. Kemudian rumus yang ketiga yaitu hubungan antara Celsius berubah menjadi Reaumur. Ya. Bagaimana rumusnya? Yaitu C sama dengan 5/4 dikali R. Kemudian R sama dengan, kita balik, 4/5 dikali C. Ini adalah hubungan antara Celsius dengan Reaumur. Kemudian yang keempat, kita buat di sini saja ya, biar mempermudah. Yang keempat adalah hubungan antara Fahrenheit dengan Reaumur. Seperti ini. Rumusnya adalah F sama dengan 9/4 dikali R. Dikali R. Kemudian jangan lupa ditambahkan 32. Ini untuk mencari F-nya. Ya. Kemudian untuk mencari R-nya sama dengan 4/9 dikali ya F dikurangi 32. Nah, ini mencari hubungan F ke R ya, atau Fahrenheit ke Reaumur. Kemudian yang kelima yaitu mencari hubungan antara Fahrenheit dengan Kelvin. Nah, rumusnya bagaimana? F sama dengan 9/5 dikasih buka kurung ya, kemudian ditambahkan dikali K dikurangi 273. Ini kita kasih kurung kecil agar lebih dahulu dikerjakan ya, seperti itu. Kemudian ditambah dengan 32. Ini untuk mencari F ya. Kemudian untuk mencari K-nya bagaimana? Ya. Untuk mencari K-nya adalah 5/9. 5/9 kita kasih kurung lagi dikali ya, dikali F dikurangi 32. Kasih kurung kecil ya. Kemudian ditambah 273. Ini untuk mencari hubungan antara Fahrenheit dengan Kelvin. Yang terakhir kita mencari hubungan antara Reaumur dengan Kelvin. Reaumur berubah menjadi Kelvin ataupun kebalikannya, Kelvin berubah menjadi Reaumur. Yaitu adalah R sama dengan 4/5 kali K dikurangi 273. Ini untuk mencari R ya. Kemudian untuk mencari K-nya 5/4 kemudian dikali R
50 kemudian ditambah 273. Oke. Ini adalah 6 rumus yang kita pergunakan untuk menghitung secara cepat bagaimana konversi satuan suhu. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada 40 derajat Celcius, kita rubah menjadi derajat Reaumur, kemudian rubah lagi ke derajat Fahrenheit dan ke Kelvin. Ya, kenapa Kelvin nggak pakai derajat? Ya, karena ini adalah satuan internasional, jadi tidak memakai derajat. Ya, langsung saja kita rubah dulu dari Celcius ke Reaumur. Rumusnya bagaimana? Lihat hubungannya. Hubungan Celcius dengan Reaumur. Dilihat di rumus C dan R. Nah, ini. Ya. Kita tuliskan apa yang dicari. R. Berarti R dulu ya. Hubungan antara C berubah menjadi R. Jadi R sama dengan, kita masukkan rumusnya. Jangan lupa 4/5 dikali C. Nah, seperti itu. 4/5 dikali C. Ini adalah rumusnya. Kita masukkan saja nilainya. Jadi 4/5 dikali C. C-nya berapa? C-nya 40. Ya, kita masukkan ini, kemudian kita hitung. Bisa dibagi dulu atau dikali dulu juga bisa. Ya, kita coret. Ya, 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, jadi hasilnya 32 derajat Reaumur. Nah, seperti itu. Jadi di sini hasilnya 32 derajat Reaumur. Yang pertama. Kemudian yang kedua, merubah Celcius menjadi Fahrenheit. Ya, merubah Celcius menjadi Fahrenheit. Bagaimana hubungannya? Cari di sini di rumus C dengan F. Ya, ataupun kebalikannya. Berarti apa yang dicari? F-nya. Ya, berarti F sama dengan, cari 9/5 dikali C. Ya. Nah, tuliskan rumusnya. Kemudian ditambah 32. Kita masukkan nilainya. 9/5 dikali C-nya berapa tadi? 40 ya. Oke, 40 kita masih kurung, kemudian ditambah 32. Nah, kita selesaikan. 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8 dikali 9 sama dengan 8 dikali 9 sama dengan 72. Ditambah ini 32. Berapa dijumlah? Ya, 104. Satuannya apa? Derajat Fahrenheit. Jadi di sini angkanya 104. Kemudian merubah Celcius ke Kelvin. Ya. Jadi Celcius ke Kelvin. Ya. Cari hubungannya mana? Nah, ini ya. Oke. Berarti apa yang ditanyakan? Kelvin. Berarti K sama dengan mana? Ini ya. C ditambah 273. Sama dengan C-nya berapa? 40. Ditambah 273. Sama dengan berapa? Berarti 3, 1, 3. Oke ya. Kelvin. Ingat jangan pakai derajat ya. Jadi di sini nilainya 313. Itu untuk perubahan derajat Celcius ke Reaumur, derajat Celcius ke Fahrenheit, dan derajat Celcius ke Kelvin. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Oke. Di sini kita melakukan hal yang sama ya, seperti yang tadi, menghubungkan. Tuh. Sekarang yang pertama adalah mencari F. Merubah F menjadi R, Fahrenheit menjadi Reaumur. Kita cari hubungannya mana? F dengan R. Nah, ini ya. Berarti apa yang kita cari? R. Berarti R sama dengan 4/9 dikali F dikurangi 32. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Kemudian dimasukkan nilainya. 4/9 dikali F-nya berapa di sini? 50.
50 dikurangi 32. Ya. Kemudian kita selesaikan. 4/9 dikali 50 dikurangi 32 berapa? Ya, 18. Betul. 18. Kemudian kita selesaikan lagi. 18 dibagi 9 berapa? Ya, 2. 2 dikali 4, 8. Nah, hasilnya adalah 8 derajat reambur. Ya, kita tulis di sini. 8. Yang pertama. Kemudian mencari berubah antara Fahrenheit ke Celcius, ya. Fahrenheit ke Celcius. Mana hubungannya? Kita cari. Nah, ini ya. Tadi apa dicari? C. Celcius. Celcius sama dengan, dituliskan 5/9 dikali F dikurangi 32. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan nilainya. 5/9 dikali F nya tadi berapa? 50 dikurangi 32. Masih dalam kurung ya. Kemudian kita selesaikan dulu dalam kurung. Jadi 50, 5/9 dikali 50 dikurangi 32, 18. Ya, kita coret. 2 sama dengan 10 derajat Celcius. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kita tulisin dulu di sini 10 derajat Celcius. Itu hubungan antara Fahrenheit dengan Kelvin. Ya. Mana Fahrenheit dengan Kelvin? Kita cari. Nah, ini ya. Nanti yang dicari adalah Kelvinnya. K sama dengan 5/9 dikali dalam kurung F dikurangi 32, kurung lagi, kemudian 2 tambah 273. Kita masukkan nilainya. 5/9 dikali F nya berapa tadi? Maaf, F nya 50 ya. 50 dikurangi 32. Nah, ditambah 273. Oke ya. Kita masukkan lagi. Kita selesaikan lagi. 5/9. Kemudian kita hitung dulu. Dikali berapa ini? 18. Kemudian ditambah 273. Paham ya? Kemudian kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 5/9. Ya. Kita coret aja langsung ya. Ini langsung aja ya. 16 bagi 9, 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 273. Jadi hasilnya berapa? Ya, 283 Kelvin. Nah, kita tulis di sini 283 Kelvin. Itu adalah untuk merubah Fahrenheit ke reambur, Fahrenheit ke Celcius, dan Fahrenheit ke Kelvin. Seperti itu penyelesaiannya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Kita akan berubah reambur ke Celcius, reambur ke Fahrenheit, dan reambur ke Kelvin. Masih sama. Untuk penyelesaiannya kita hubungkan ya. Untuk penyelesaian reambur berubah menjadi Celcius. Rumusnya kita cari ya. Tadi ini ya. Tadi yang ditanyakan C, yaitu C sama dengan 5/4 dikali R, sama dengan 5/4 dikali R-nya adalah 36. Kemudian kita langsung selesaikan ya. 36 dibagi 4 yaitu 9. 9 dikali 5, 45. Jadi hasilnya 45 derajat Celcius. Kita masukkan ke sini. Kemudian yang berikutnya merubah 36 derajat reambur ke derajat Fahrenheit. Ya. Reambur ke Fahrenheit. Ya. Kita masukkan, mana hubungannya?
Ini ya. Berarti yang ditanyakan F, yaitu F sama dengan 9/4 dikali R. Kita buat kurung di sini, kemudian ditambah 32. Ya, kita masukkan nilainya. 9/4 dikali R berapa? 36. Ya. Kemudian tambah 32. Kita selesaikan lagi. 36 dibagi 4, 9 kali 9, 81. Kemudian ditambah 32. Tinggal kita jumlahkan saja. Ini 3, ini 11. Ya. 113 derajat Fahrenheit. Yang terakhir, merubah 36 derajat Reaumur ke Kelvin. Kita cari hubungannya adalah Reaumur berubah menjadi Kelvin. Kita cari Reaumur dan Kelvin. Nah ini ya. Nanti yang ditanyakan adalah Kelvin. K sama dengan 5/4 dikali R. Oke ya. Kemudian ditambah, masukkan sini tambah 273. Kita masukkan nilainya. 5/4 dikali apa nih? 36 dalam kurung lagi. Kemudian 273. Ini coret, 9 dikali 5 45 ditambah 273. Ya. Berarti ini 8, kemudian 11, ini 8, 11, ini 3 ya. Ya, 318 Kelvin. Ini lupa belum dimasukkan. Ya, 113 dan ininya 318. Itu adalah 3 cara atau 3 contoh soal yang saya praktekkan. Semoga bisa dipahami. Untuk materi-materi berikutnya tunggu video selanjutnya. Oke, itu saja materi yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Bila kalian suka dengan materi ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya Study with Anton 20. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.